Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Raka Pratama, NPM 18310052. Baik, di sini dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu tentang cerebrum, yaitu otak besar. Yang dimana saya akan membahas secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi, otak manusia ini, secara keseluruhan otak manusia ini dinamakan dengan encephalon, yang dimana si encephalon ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada prosencephalon, kemudian yang kedua itu ada mesencephalon, yang ketiga itu ada rhombencephalon. Baik, kemudian yang kita bahas yang pertama dulu, yaitu prosencephalon. Yaitu dibagi lagi menjadi dua bagian, ada telencephalon dan diencephalon. Kita bisa lihat untuk yang telencephalon ini itu ada dua bagian juga, ada bagian yang dalam dan bagian yang luar. Kalau diencephalon dia itu cuma ditunjuknya satu. Yang selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu mesencephalon. Mesencephalon kita bisa lihat di sini, dia itu yang berwarna hijau ini mesencephalon. Kemudian yang ketiga itu ada rhombencephalon. Dia itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu ada pons, yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, yang ketiga itu ada medulla oblongata. Yang dimana medulla oblongata ini dia itu berbatasan langsung dengan medulla spinalis atau tulang belakang. Oke, baik. Itu secara keseluruhan. Sekarang kita bahas, kalian juga bisa buka sobotannya halaman 231. Oke, lanjut. Baik, kita bahas yang ini terlebih dahulu, yang dimana otak manusia ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian dekstra atau kanan dan bagian sinistra atau kiri. Bagian-bagian ini dinamakan dengan hemisfer dekstra dan hemisfer sinistra. Hemisfer ini dipisahkan oleh apa sih? Hemisfer ini dipisahkan oleh fissura longitudinal cerebri, yaitu dia itu pemisah antara hemisfer dekstra dan hemisfer sinistra. Oke, lanjut. Oke, baik, kita bahas yang ini, yang dimana si otak ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa lobus, yang dimana masing-masing lobus ini kita lihat di sini mempunyai warna yang berbeda. Kalau lobus frontalis itu berwarna pink, lobus parietalis berwarna biru, lobus occipitalis itu berwarna kuning, dan lobus temporalis dia berwarna hijau. Yang dimana lobus frontalis ini dia tuh bagian depan, parietalis dia itu bagian tengah, occipitalis bagian belakang. Kemudian kita bisa lihat gambar yang dilihat dari sudut inferior atau bagian bawah. Di sini terdapat lobus limbicus yang berwarna ungu lebih mengkilat ini. Oke. Selanjutnya kita bahas sini ada girus. Kita bahas yang lobus frontalis terlebih dahulu. Lobus frontalis. Yang dimana si lobus frontalis ini masing-masingnya itu mempunyai girus. Nah, lobus frontalis dia itu mempunyai dua bagian girus. Ada girus frontalis, dia itu bagian depan, dan girus presentralis, yang dimana si girus frontalis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Ada girus frontalis superior, medius, dan inferior.
bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Oke, untuk si gyrus presentralis ini, dia tuh letaknya itu di atas sulcus centralis. Oke, letaknya itu ada di sulcus centralis. Selanjutnya yaitu kita bahas yang ke lobus parietalis, berarti di bagian sini. Dia tuh ada apa? Ada gyrus apa saja? Yang pertama itu ada gyrus supramarginalis, gyrus angularis, oke, kita bisa baca di sini. Oke, selanjutnya kita bahas bagian yang ada di inferior, bagian di bagian bawah. Yang pertama itu ada bulbus olfactorius. Kita lihat di sini. Dia itu fungsinya itu apa sih? Dia itu untuk mengatur bagian hidung atau bagian penciuman. Kemudian ada chiasma opticum. Dia itu mengatur saluran cahaya yang masuk dari dekstra ke sinistra, tidak dari bagian kanan ke bagian kiri. Kemudian ada gyri orbitalis, dia tuh untuk penglihatan. Kemudian ada gyrus temporalis inferior. Nah, kemudian si otak juga ini punya lekukan yang dinamakan usura, punya lekukan yang dinamakan ada usura atas atau pars frontalis dan occipitalis. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gambar ini kita bisa lihat di bagian dalam otak terdapat limen insula, di mana si limen insula ini dia tuh bentuknya itu kecil di tengah, dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada bagian caput breve, bagian caput longus, yang dimana si bagian longus ini dibagi menjadi dua cabang, 1, 2. Kalau misalkan si insula ini dibagi lagi menjadi, atau si breve ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Oke, di gambar ini kita bisa melihat secara jelas ada korpus callosum. Korpus callosum ini dia tuh fungsinya itu untuk apa? Dia tuh untuk menghubungkan antara si hemisfer dekstra dan hemisfer sinistra. Jadi si korpus callosum ini dia tuh yang menghubungkan antara si hemisfer kanan dan si hemisfer kiri. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas bagian area Brodmann, yang dimana bagiannya itu dibagi menjadi dua bagian. Ada pusat motorik dan pusat sensorik. Kalau misalkan pusat motorik, kita bisa lihat di sini ada pusat Broca yang berwarna biru. Kalau misalkan pusat sensorik dinamakan pusat Wernicke yang berwarna kuning. Oke. Pembahasan materi telah selesai. Selanjutnya saya akan membahas klinis apa atau penyakit apa yang terkena pada penyakit apa yang mengenai si cerebellum ini. Jadi saya akan bahas yaitu tentang stroke. Jadi kita bahas stroke sendiri itu apa sih? Stroke itu dia tuh defisit neurologis vokal atau global yang terjadi secara mendadak, berlangsung lebih dari 24 jam, disebabkan oleh faktor vaskular. Keluhannya itu apa saja? Yang pertama itu
ada kelemahan atau kelumpuhan salah satu bagian tubuh bersifat unilateral atau bilateral. Kemudian ada gangguan sensorik pada salah satu bagian tubuh. Kemudian ada gangguan bicara. Kemudian ada gangguan berbahasa atau apasia. Kemudian ada gejala neurologi lain. Kemudian faktor resikonya itu apa saja sih? Yang pertama itu ada usia, ada berat badan, ada jenis kelamin. Oke. Terus biasanya pada pasien stroke ini pemeriksaan fisiknya itu pada pemeriksaan tanda vitalnya itu kita apa saja sih yang harus kita lakukan pada pasien yang mengalami stroke itu. Kita harus cek dulu tanda vitalnya, kemudian pemeriksaan jantung parunya, kemudian pemeriksaan abdomennya, pemeriksaan ekstremitas, dan pemeriksaan neurologi. Komplikasi pada stroke sendiri yaitu pada komplikasi penyakit stroke itu sendiri yang paling sering yaitu gangguan jantung dan gangguan penyakit paru atau pneumonia. Jadi bahkan untuk yang lebih berbahayanya lagi bisa menyebabkan kematian. Jadi itu mengapa kita harus mengecek pemeriksaan jantung dan paru terlebih dahulu. Oke, baik. Kemudian si stroke juga diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada stroke hemoragik dan yang kedua itu stroke iskemik. Yang dimana kalau misalkan si stroke iskemik itu dia tuh tidak disertai dengan sakit kepala yang hebat, muntah, penurunan kesadaran dan tekanan darah yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa stroke iskemik ini dia tuh tidak memiliki keluhan atau memiliki gejala yang spesifik. Kemudian pertolongan apa saja sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama itu kita harus menilai jalan napasnya, kemudian kita menjaga jalan napas si pasien itu agar tetap stabil, kemudian kita memposisikan badan dan kepala lebih tinggi, kemudian kita harus memantau irama jantung, terus memasang cairan infus agar tidak terjadi dehidrasi, kemudian mengukur kadar gula. Kemudian kita harus menenangkan si pasien, itu yang paling penting. Kemudian kita harus kita harus kasih edukasi juga untuk pasien tersebut agar menghindari faktor-faktor risiko, terus kemudian agar minum obat secara teratur, kemudian harus memperbaiki gaya hidup. Untuk pemeriksaan penunjang secara standarnya juga kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama itu ada CT scan atau MRI, kemudian ada EKG, ada kadar gula darah, dan tes faal ginjal. Pemeriksaan lain juga kita bisa melihat dengan fototoraks, kemudian tes faal hati, kemudian tes kadar alkohol dalam darah, seperti itu. Baik, penjelasan saya telah selesai. Kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.